Bang, ini kan di tengah pandemi seperti ini, ekonomi kita posisinya sangat menurun dan kemudian juga banyak terjadi PHK di mana-mana. Nah, dari Partai Golkar sendiri sebenarnya ada solusi nggak sih untuk membangkitkan ekonomi di tengah pandemi? Iya, saya kira hampir tak terhindarkan ya, semua dunia, semua negara Ya. harus mengalami pelambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ya. Penanganan pandemi itu ya salah satunya ya harus dengan apa kalau istilah Indonesia ini harus PSBB. Jadi pembatasan sosial berskala besar. Tentu itu implikasinya akan mempengaruhi terhadap aktivitas ekonomi ya. Terjadi apa yang disebut dengan demand shock gitu ya. Jadi permintaan pasokan produksinya menjadi sangat terbatas sehingga menimbulkan terjadinya pelambatan ekonomi. Saya kira itu konsekuensi dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara-negara yang lain. Nah, memang dalam beberapa hal kita ini dan saya kira juga di mana-mana di dunia manapun dilemanya adalah apakah lebih menekankan kepada penanganan kesehatan atau lebih menekankan pada ekonomi. Nah, Indonesia sendiri kan menerapkan konsep rem and gas, menyeimbangkan antara aktivitas penanganan kesehatan di satu sisi dengan aktivitas ekonomi. Jadi kalau misalnya terjadi penularan COVID yang begitu sangat masif di satu daerah, maka dengan secepatnya melakukan PSBB kembali secara ketat. Tetapi konsekuensinya pasti ekonomi akan mengalami pelambatan. Nah, tentu kita di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, walaupun kondisinya saat ini saya kira penanganan di Indonesia sudah relatif lebih baik. Ya. Itu misalnya bisa terlihat dari recovery rate-nya ya dari pandemi COVID-19 di Indonesia relatif alhamdulillah saat ini bisa mencapai 82% dan itu merupakan tingkat atau rate yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat kesembuhan di dunia yang 70%. Artinya apa? Artinya memang penanganan kesehatannya sudah lebih baik. Nah, walaupun kemudian kita pun juga tetap menjalankan aktivitas ekonomi. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah buat masyarakat ya disiplin terhadap protokol COVID. Beraktivitas ekonomi iya, tetapi ingat harus tetap menggunakan masker ya, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Itu rumusnya menurut saya sederhana saja dan ya alhamdulillah ya walaupun memang Indonesia pernah mengalami resesi pada setelah kuartal kedua, tapi saat ini pada titik di mana Indonesia melakukan rebound, ya. Jadi kita pernah minus 5,2%, pada kuartal yang ketiga menaik, ya. Jadi minus 0,2 sekian persen, tapi trennya menaik gitu. Nah tentu kita harapkan bahwa dengan situasi seperti ini gitu ya, ini akan cepat memulihkan kondisi perekonomian kita. Di samping kita mendorong aktivitas masyarakat juga dari segi perekonomian digenjot dengan kepercayaan dunia internasional terhadap pemulihan ekonomi Indonesia, terutama saya kira ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, tentu ini bisa mendorong iklim usaha yang lebih sehat gitu, karena perizinannya lebih dipermudah, terjadi apa yang disebut dengan debirokratisasi, dan hal-hal yang lain termasuk perlindungan terhadap UMKM. Kita dorong supaya dunia usaha kita bisa berjalan dengan kembali secara normal begitu. Tapi tetap kita minta supaya protokol COVID-19-nya bisa dijalankan seketat mungkin sehingga kita terhindar dari penularan COVID-19.